Baik. Nah, di sini kita ingin menjawab atau mendiskusikan, mungkin juga ada rekan sekalian yang mengetahui informasi tersebut, boleh nanti dibantu untuk dijawab. Alhamdulillah banyak ya pertanyaan di sini nih. Banyak banget pertanyaan. Di sini Bapak urutkan dulu dari yang pertama terkait pertanyaan dari Kaswadi Parlindungan Harahap. Izin bertanya, apa manfaat dari penerapan penilaian risiko untuk negara? Untuk negara. Ini cangkupannya apa nih? Coba Kaswadi, mana Kaswadi? Ini langsung ke negara, apakah imbas dari beberapa perusahaan tersebut kepada negara? Gimana, Kaswadi? Mana Kaswadi? Ada nggak? Masuk nggak di sini? Ada nggak orangnya? Ada nggak di sini Kaswadi? Yang namanya Kaswadi? Suaranya belum masuk Kaswadi? Nah. Halo. Ya, coba. Silakan. Konfirmasi dulu. Ya, ini Pak, apa manfaat dari penerapan penilaian risiko untuk negara ini dari bidang perusahaan, Pak? Gimana, Pak? Perusahaan. Ini perusahaan swasta apa perusahaan negara? Negara aja, Pak. BUMN berarti. Iya, Baik, Pak. terima kasih. Kalau menurut Bapak pribadi terkait hal tersebut, bahwasanya kalau perusahaan negara itu pasti mengalami defisit pasti. Kenapa Pak mengalami defisit Pak? Ya karena itu, karena contohnya kayak PLN. Adik-adik juga pernah melihat kan beritanya, PLN rugi, Pertamina rugi, LRT rugi, terlalu banyak biaya listrik, sedangkan minat orang untuk menggunakan LRT aja sangat sedikit. Kemudian juga BPJS rugi. Nah, itu berbagai macam perusahaan negara yang rugi sebenarnya. Karena kalau perusahaan negara ini mau nggak mau dia tuh pasti akan ada yang namanya itu subsidi. Makanya di sini ini ada mekanisme namanya itu subsidi silang, yang kaya mensubsidi yang miskin dan lain sebagainya macamnya itu. Dan emang perlu untuk dianalisis kalau misalnya perusahaan-perusahaan kayak sekali bernegara ini kenapa bisa defisit? Apakah ada unsur di dalamnya yang benar-benar dia itu bukan by sistematik sih, tapi dia itu by human error, karena orangnya. Karena ada tuh beberapa petinggi-petinggi besar perusahaan BUMN yang itu ketangkap karena dia itu sudah menyelewengkan kewenangan beliau. Nah, itu yang namanya itu risiko. Risiko perusahaan negara, kalau dia itu tidak benar-benar dikelola dengan baik, akan terjadi risiko bisnis. Dia itu akan kolab lama-kelamaan. Sampai kapan negara ini akan menanggung kerugian yang tersebut? Ya kan? Kadang-kadang antara hukuman orang atas, pejabat lah, pejabat dengan hukuman orang bawah yang itu hanya mencuri untuk dia bertahan hidup aja, itu kayak tumpul tajam ke bawah, malah di atas itu malah tumpul. Itu aja paling dasar human error atau moral hazard dari orang. Nah, manfaat penerapan penilaian risikonya itu salah satunya. Dia tuh kalau misalnya setiap bulan, itu kan ada setiap bulan tuh ada nama itu laba. Kalau dia misalnya setiap bulan tuh dia makin merosot, berarti kan ada indikasi risiko di dalamnya. Kita makanya petakan dulu, diidentifikasi dulu kan risiko apa yang benar-benar yang memiliki dampak kepada perusahaan. Apakah risiko internal, apakah risiko eksternal di dalamnya itu. Nah, itu memang harus diusut tuntas. Karena jangan sampai perusahaan negara ini bukannya mencari untung, malah jadi buntung perusahaan-perusahaan negara, banyak yang tumbang. Ya kan, itu kira-kira malah
Perusahaan negara kita malah defisit di negara sendiri. Coba perusahaan-perusahaan luar negeri sana, malah mereka tuh banyak yang berinvestasi di dalam negara Indonesia. Itu salah satunya karena mereka tuh tahu akan potensi keuntungan yang ada di Indonesia ini. Itu manfaat penilaian risiko itu sangat penting sekali untuk negara agar untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kerugian. Itu penting karena setiap perusahaan pasti ada namanya itu rugi. Kalau dia nggak mau, kalau dia tuh nggak mencari keuntungan, dia namanya bukan perusahaan profit, namanya itu perusahaan sosial namanya. Dia nggak mencari keuntungan. Sekelas perusahaan atau lembaga sosial sekalipun dia juga butuh dana dong. Ya kan? Kayak misalnya panti apa ya? Panti asuhan misalnya. Panti asuhan itu walaupun dia tuh misalnya punya swasta, punya masyarakat misalnya. Misalnya Bapak punya panti asuhan misalnya. Bapak juga butuh dong dana dong. Untuk apa Pak dana? Kan itu kan sosial Pak. Ya iyalah kita. Kan realistis juga kita harus menyiapkan kebutuhan mereka kalau mereka mau masuk sekolah. Kemudian kebutuhan mereka dalam hal apa? Pakaian. Kemudian juga apa? Makanan. Nah, dan sebagainya macam itu salah satunya. Karena itu akan ada namanya risiko. Setiap tindak tanduk seseorang itu pasti memiliki dampak. Apakah dampak positif, apakah dampak negatif. Itulah kira-kira. Nah, swadi itu sangat penting bagi negara dalam hal, apalagi kita ini masih negara berkembang. Ya. Kita banyak pinjaman aja itu risiko loh. Itu beresiko bagi masa depan. Nggak bisa bayar gimana coba? Ujung-ujungnya apa? Nanti negara Indonesia ini tergadaikan menjadi kayak negara mana? Yunani, ada negara baru tuh dia tuh emang benar-benar collapse. Malah ini ada perusahaan sepak bola klub dia collapse karena nggak sanggup lagi survive di masa-masa pandemi saat ini. Nah itu kira-kira jadi negara perlu untuk menerapkan manajemen risiko karena sekali bernegara ini banyak sekali risiko yang mereka hadapi. Itu kira-kira Kak Swadia, semoga membantu menjawab. Kemudian pertanyaan dari Yusria Setia Utami. Dalam melakukan pengukuran risiko, hal apa saja yang perlu diperhatikan pengukuran? Itu kan ada 4 tahapan. Yang pertama identifikasi, kedua pengukuran, ketiga itu ketiga? Pemantauan, dan keempat itu apa yang keempat? Coba. Pengendalian. Pengendalian. Oke, dikendalikan risiko tersebut ya. Nah, dalam hal melakukan pengukuran risiko, dia itu ada berbagai macam alat ya, metode yang dilakukan. Dia itu nggak bisa kita mengukur itu tidak ada cara. Kita mengukur jarak itu ada ukurannya kan. Tidak mungkin kita mengukur jarak menggunakan jengkal tangan. Sejengkal, 2 jengkal. Sampai kapan jarak itu akan tercapai? Ya kan? Kita mengukur kedalaman air menggunakan mistar misalnya. Sampai kapan itu akan capai ke dasar? Nah, itu ada berbagai macam pengukuran. Yang dia itu ada. Kita mengukur suhu tubuh, ada nama termometer. Kita ingin mengukur oksigen, ada namanya itu oximeter. Ya kan itu salah satu pengukuran dan resikonya ada macam-macam pengukuran sebenarnya itu. Contohnya seperti ini Bapak share screen aja agar kita sama-sama tahu. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat di situ? Nah, di sini sudah dipetakan terkait pengukuran yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Kalau misalnya dia terkait masalah risiko pasar, risiko persaingan dan sebagainya macamnya itu, definisinya dulu adalah harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Misalnya gimana Pak? Misalnya Pak, risiko pasar ini. Masa COVID itu risiko loh itu.
bagi perusahaan-perusahaan yang emang dia itu bisa risiko, bisa dia itu peluang sebenarnya. Kalau misalnya risiko itu terjadi pada saat perusahaan-perusahaan jasa misalnya, yang dia itu emang bersentuhan sama orang. Pada saat pandemi itu dilarang, harus menjaga jarak. Nah, itu menjadi risiko bagi mereka kan. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang benar-benar diuntungkan Pak pada saat pandemi ini apa sih Pak? Perusahaan-perusahaan yang marketplace. Kita yang dulunya itu kita ini beli sesuatu tuh langsung ke toko, sekarang ini dimudahkan dengan adanya aplikasi. Itu jadi perusahaan-perusahaan digital itu diuntungkan pada masa pandemi saat ini. Nah, kalau kita misalnya tarik risiko pasar, terjadi perubahan iklim pasar, misalnya perubahan tingkah laku pembeli misalnya. Itu ada teknik pengukurannya, value at risk, VAR, dan stress testing. Nah, stress testing itu seperti yang ditanyakan oleh Alda tadi, salah satu teknik pengukurannya, stress testing. Kemudian yang kedua, risiko kredit dalam hal pinjaman misalnya. Counterparty tidak bisa membayar kewajibannya, gagal bayar ke perusahaan. Ini maksudnya pada risiko kredit. Kita minjemin uang sama orang nih, kita ngutangin, tiba-tiba nggak mampu bayar dia. Itu risiko kredit bagi kita. Tidak ada uang yang bisa kita putarkan lagi dong. Dia mendep aja di sana. Nah, salah satu teknik pengukuran bisa menggunakan kredit rating, bisa kredit matriks. Kemudian selanjutnya risiko perubahan tingkat bunga. Nah, misalnya fluktuasi harga bunga, tingkat bunga ini nggak menentu, itu bisa menjadi risiko sendiri sih bagi orang. Tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Misalnya kita investasi di perusahaan A misalnya, investasi perusahaan A yang harapannya itu bunganya itu tinggi, tiba-tiba dia berubah jadi turun bunganya. Bunga dari investasi tersebut itu kan menjadi resiko bagi kita. Padahal kita optimal mendapatkan keuntungan, tiba-tiba jadi turun. Nah, ini bisa menjadi di sini juga sih. Jadi pengukuran jangka waktu terus durasinya. Kemudian risiko operasional terkait operasi perusahaan misalnya, produksi. Kemudian di sini definisinya kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan, misal sistem yang gagal, serangan teroris. Nah, misalnya kayak perusahaan-perusahaan investasi misalnya, perusahaan-perusahaan kayak cryptocurrency misalnya, uang digital. Tiba-tiba saldo kita lenyap, dipindah alihkan ke saldo dia, itu kan menjadi salah satu risiko operasional, risiko sistematik namanya. Nah, salah satu teknik pengukuran bisa menggunakan matriks frekuensi dan signifikansi kerugian, VAR operasional. VAR juga bisa value at risk. Benar, risiko kematian. Manusia mengalami kematian dini lebih cepat dari usia kematian wajar. Nah, ini semua orang kan nggak tahu nih usianya itu kapan. Ada yang masih muda tuh, ada yang balita yang meninggal yang viral di IG, usia berapa, 4 tahun kalau nggak salah, di Malaysia. Karena dia menceramai orang tuanya. Itu kita nggak tahu risiko kematian. Makanya setiap perusahaan dia wajib menyertakan karyawannya menjadi risiko asuransi jiwa misalnya. Itu salah satu transfer risiko sih bagi mereka. Apalagi misalnya dia bersinggungan dengan hal-hal berat, risiko kematiannya lebih rentan daripada orang yang tidak melakukan sesuatu. Itu kira-kira. Benar, risiko kesehatan, manusia terkena penyakit tertentu. Nah, ini ada misalnya keluarga kita yang dia itu kerja di bagian mebel misalnya kan, mebel, bikin lemari. Lama-kelamaan kan dia itu kan akan menyerap serbuk-serbuk kayu. Nah, serbuk-serbuk kayu itu kalau lama-kelamaan partikel-partikel tersebut masuk ke paru-paru, itu bisa menyebabkan asma. Itu menjadi risiko kesehatan karena pekerjaan. Itu harus ditanggung oleh asuransi atau BPJS Kesehatan. Ya kan? Kemudian juga di sini tadi pengukuran probabilitas terkena penyakit dengan menggunakan tabel morbiditas. Dan terakhir risiko teknologi. Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Dulu kirim-kiriman surat ke perusahaan satu ke perusahaan lain itu masih menggunakan jasa kirim. Sekarang sudah menggunakan email sekarang. Sangat
Sangat canggih sekarang. Sudah ada surat digital. Itu analisis skenario. Ini beberapa tipe risiko berdasarkan teknik pengukurannya sih. Itu kira-kira. Nah, mas dari pertanyaan tadi. Dalam melakukan pengukuran risiko apa yang harus perlu diperhatikan? Makanya itu sebelum kita melakukan pengukuran ada yang namanya itu identifikasi dulu. Ini masuk ke dalam ranah risiko apa ya? Nah, tadi kan ada risiko teknologi, kemudian risiko operasional, risiko bisnis, risiko kredit, kan macam-macam risiko tergantung perusahaan apa yang sedang ditangani. Dan ada juga profesi di bagian risiko, dia itu emang ahli, sertifikasi ahli di bidang risiko. Ada itu, dan itu sangat jarang sekali, dan itu sangat berpeluang bagi adik-adik sekalian. Karena sejatinya setiap perusahaan bukan hanya dibutuhkan itu peran akunting, bukan hanya peran auditing, tapi peran dari spesialis risiko juga penting di sini. Dalam hal mereka itu terus survive untuk menjalankan resikonya. Karena setiap waktu pasti ada hambatan-hambatan dan itu harus cepat ditanggulangi sih. Kalau tidak ditanggulangi bisa berdampak ke tempat yang lain ya. Itu kira-kira. Itu ya Yusria. Dalam hal pengukuran risiko harus dipetakan dulu, diidentifikasikan dulu. Jangan sampai salah bawa ukuran. Kita mengukur baju, tiba-tiba ukurannya itu malah ukuran suhu. Nah, itu hati-hati. Ada bidangnya masing-masing. Semoga menjawab. Kemudian mana lagi ya? Dwi Putri Agustini. Pada materi pengendalian risiko di sana dijelaskan bahwa proses proses pengendalian risiko untuk perusahaan harus sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Dan bagaimana cara mengetahui apakah proses pengendalian risiko yang telah diterapkan oleh perusahaan kita sudah atau belum sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Nah, makanya itu ada berbagai macam tahapan sih sebenarnya. Yang pertama identifikasi risiko dulu, kita klasifikasikan dulu. Yang kedua yaitu pengukuran apa sih alat ukurnya. Itu kan tadi banyak metode pengukurannya. Kemudian yang ketiga itu apa tadi itu? Pengendalian, pemantauan ya. Pemantauan apa pengendalian? Pemantauan kayaknya itu. Dipantau apakah pengukuran tersebut optimal, dan yang terakhir yaitu dikendalikan. Jangan sampai resiko tersebut makin menjadi-jadi. Kalau dia sudah baik ya kalau bisa terus dipertahankan. Nah, belum sesuai atau tidaknya itu ya, makanya itu setiap risiko itu kan perlu dilaporkan secara berkala. Apakah ada kemajuan atau tidak dari tindakan yang sudah dilakukan atau belum. Dan itu akan dievaluasi sih nanti itu. Agar kinerja dari tim yang menangani resiko ini bisa maksimal. Dan itu nggak bisa sembarang orang sih mengambil bidang ini. Dia itu sudah berpengalaman. Itu kira-kira. Karena yang mereka uji tersebut, yang mereka ukur tersebut dari data-data historik, kemudian data-data skenario pasar dan sebagainya macamnya untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam hal mengatasi resikonya itu sendiri. Itu kira-kira ya. Itu. Nah, ada kesimpulannya nanti. Itu sesuai apa tidak. Kemudian Yunani sudah belum tadi? Belum Yunani tadi. Dalam proses manajemen risiko melalui berbagai tahapan juga memiliki tujuan utama. Nah, jika dalam menerapkan proses tersebut terjadi kesalahan pada salah satu proses yang sehingga tidak berjalan dengan semestinya, lalu kesalahan terdapat pada proses pemantauan. Pastinya berpengaruh juga pada proses selanjutnya. Dari hal tersebut ada prosedur tersendiri tidak dalam manajemen risiko untuk menanggulangi hal tersebut tidak terdampak buruk bagi suatu perusahaan proyek yang dilaksanakan. Oke. Ya, dia emang satu kesatuan 4 proses ini. Ya, kalau misalnya salah satu step tidak bisa dilakukan dengan baik, dia tidak bisa lanjut ke step yang berikut. Kayak adik-adik sekalian lah. Step by step masak misalnya, masak mie. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi mie. Kayak dibungkus Indomie itu langsung jadi. Buka bungkus, tiba-tiba sudah jadi. Sesuai dengan menunya. Nggak bisa. Itu ada tahapannya. Pertama, nyiapkan dulu banyunya. Kedua, diiris-iris dulu bumbu-bumbunya.
sampai kepada tahapan yang akhir, mencicipi. Nah, sama juga sama seperti proses manajemen risiko ini, dia ada tahapan identifikasi dulu, kemudian harus dipetakan dulu, diidentifikasi, kemudian yang kedua diukur, apa sih alat ukurnya yang benar. Kemudian yang ketiga tuh dipantau bagaimana prosesnya, kemudian yang terakhir itu dikendalikan. Kalau misalnya salah satu tahapan itu ada yang miss, ya sudah, nggak jalan, berarti nggak bagus sistem proses manajemen risiko. Dan perlu diingat bersama, proses manajemen risiko ini akan terjadi jikalau, nah masuk pada pertanyaan tadi. Siapa bertanya tadi? Di dalam KBBI antara meminimalisir risiko dengan menghindari risiko itu sama, Pak. Siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya tadi? Coba bersuara. Silakan. Apakah sudah lift dari sini dia? Oke, langsung aja jawab ya. Minimalisir, menghindari. Coba. Siapa di sini bisa menyampaikan pendapatnya terkait dua hal tersebut? Dua sifat dari pemimpin, menghindari dan meminimalisir. Silakan. Saya Pak Alda Febriani. Oke, silakan Alda. Itu sifat kepemimpinan ya Pak ya, dua hal itu. Ya, terkait menyikapi risiko. Mungkin yang pertama itu meminimalisir, itu berarti sang pemimpin itu dia berani menghadapi risiko dengan cara, mungkin dia mencari cara dulu, bagaimana sih cara mengurangi risiko itu. Setidaknya dia sudah mau berani untuk mengambil risiko, dan dia juga memikirkan bagaimana cara untuk mengatasinya tersebut dan menguranginya. Kalau menghindari itu berarti dia pemimpinnya tidak berani mengambil risiko, dan dia taunya tuh, udahlah, nggak mau saya ngambil risiko ini, saya takut nanti saya nggak bisa menyelesaikan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak, menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Alda. Ada yang lain mungkin menambahkan? Silakan. Menghindari dan meminimalisir. Ada. Apakah sama? Sama kayaknya berarti. Diam itu emas emang. Yang lama-lama disimpan diamnya. Itu kira-kira. Nah, di sini yang paling penting dari setiap pimpinan itu kan ada yang dia itu cari aman sebenarnya. Kalau dia cari aman berarti dia itu nggak mau mengambil resiko. Kalau meminimalisir resiko itu dia itu sebenarnya sudah melakukan langkah mengambil resiko sebenarnya. Cuman dia petakan apa sih resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, direncanakan sehingga resiko tersebut tidak terjadi apa yang sangat besar. Nah, salah satunya gimana Pak contohnya? Contohnya misalnya, kalau kita tahu investasi tersebut adalah beresiko, makanya kita harus yakini filosofi jangan taruh telur di satu keranjang. Tetapi ada juga filosofi mengatakan jaga telur tersebut walaupun hanya di dalam satu keranjang. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi ada dua aliran di sini. Aliran pertama dia itu jangan sampai taruh telur di satu keranjang, sebar ke macam-macam keranjang karena dia tahu resiko dari satu telur kalau jatuh semua, dia pasti akan loss. Ya kan? Beda halnya dengan dia tuh fokus ke satu bidang, dia jaga baik-baik, itu bisa profit semuanya. Itu macam-macam pimpinan sih sebenarnya itu. Nah, kalau misalnya dia tuh tahu bagaimana itu beresiko dan dia tuh punya alat cara meminimalisirkan resiko, itu lebih baik kalau menurut Bapak daripada dia tuh menghindari resiko. Kalau dia menghindari resiko tuh ya sudah, kayak hujan misalnya. Kita lapar nih, di rumah lapar nih, pengen makan, ya kan? Nggak ada mau dimasak, mie nggak ada, telur nggak ada, gas belum diisi. Uang ada, uang. Pengen keluar, males. Nah, berarti itu menghindari risiko. Kita menghindari risiko, tetapi dapat lagi risiko yang lain. Apa? Kelaparan, Pak. Salah satunya. Beda halnya dengan orang
Dia itu tahu lapar, semua nggak ada di rumah, dia ada uang, ada motor, keluar. Tapi hujan. Nah, tahu dia resiko kan? Resikonya tahu dia kan? Apa Pak resikonya? Dia akan sakit kalau dia kena air hujan. Apalagi hujan panas misalnya. Apa salah satu dia meminimalisirkan resiko? Pakai payung, pakai jas hujan. Itu salah satu dia meminimalisirkan resiko. Berarti di sini, orang yang meminimalisirkan resiko itu lebih baik satu langkah daripada orang yang menghindari resiko. Itu kira-kira kalau menurut Bapak. Karena lebih baik jalan tapi penuh perhitungan daripada asal jalan. Nah, itu jadi kira-kira itu harus diminimalisirkan. Seperti halnya misalnya kayak kalian misalnya. Kalian tahu misalnya kuliah daring ini penuh risiko Pak. Apa Pak risikonya Pak? Terkait risiko finansial. Paketan kalian mahal Pak. Bagaimana Pak cara meminimalisir risiko? Kuliah tetap dapat, finansial terjaga, yaitu cari paketan yang murah. Itu kan cara meminimalisirkan risiko sebenarnya itu. Syukur-syukur ada bisa masang wifi. Lebih murah lagi. Dan semuanya bisa menggunakan. Nah, itu salah satu orang yang visinya ke depan tapi dia itu penuh pertimbangan. Cuman jangan sampai terlalu banyak timbang-timbang, ujung-ujung nanti nggak jadi. Tiba-tiba mau keluar apa enggak mau keluar hujan. Cuman kalau nggak keluar lapar, sudahlah tidurin aja ya sudah. Berarti dia tuh nggak gerak sama sekali, penuh pertimbangan. Itu juga salah sih sebenarnya. Itu menurut Bapak ya. Emang di dalam KBBI itu sinonim sebenarnya. Menghindari dan meminimal itu sama-sama dia tuh nggak mau risiko sebenarnya itu. Persamaannya. Cuman di titik lain sebenarnya itu yang membedakan di antara keduanya itu lebih baik orang yang meminimalisirkan resiko daripada orang yang menghindari resiko. Itu kira-kira dia lebih dewasa pola pikir. Itu menurut Bapak sendiri. Baik, semoga menjawab itu tadi. Kemudian di sini pertanyaan Alda. Pada Alda di sini bertanya pertama di WA. Oke. Apakah ada kaitannya antara manajemen risiko dengan bagian keuangan? Jelas ada. Dan personal jelas ada. Kalau kita lihat tadi, berbagai macam risiko kan bisa kita petakan. Ada risiko bisnis. Misalnya kita tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain, otomatis pangsa pasar kita akan beralih ke pesaing kan. Dia karena pola perilaku konsumen atau pembeli ini kan beda-beda. Dia terus berubah. Dan pola dari konsumen ini bisa dipengaruhi oleh macam-macam. Ada yang namanya itu lingkungan keluarga, ada yang namanya itu lingkungan tempat kerja dan sebagainya macamnya. Itu mempengaruhi tingkah laku kita. Kalau kita tidak mempertahankan kualitas, tidak berinovasi, kita akan terjadi risiko kredit. Yang imbasnya apa Pak? Imbasnya kepada keuangan kita. Kalau banyaklah pengeluaran daripada pemasukan, otomatis apa? Kita akan memangkas biaya lain-lain. Apa Pak contohnya Pak? Pecat karyawan salah satunya. Itu namanya di bidang personalia. Untuk mengefisiensikan biaya-biaya kayak gitu. Karena gaji ini termasuk dalam biaya sebenarnya. Gaji, kemudian juga sewa, kemudian juga telepon, kemudian juga air, kemudian juga pajak itu biaya. Operasional seperti halnya kendaraan, perawatan, mesin, itu menjadi biaya. Cuman yang dapat kita petakan, biaya mana yang akan kita pangkas. Apakah mau kita, misalnya tetap mempertahankan karyawan, tetapi gaji karyawan kita turunkan. Apakah mau seperti itu? Apakah gajinya tetap, tapi jumlah karyawan yang kita kurangi? Itu mengaruhnya ke situ emang. Terkait risiko tersebut. Emang asal muara itu dari uang sebenarnya. Makanya setiap perusahaan tersebut tujuan akhir mereka itu ya uang, laba itu ya uang, laba. Nggak ada uang ya semuanya kemana-mana. Dia kan dilema sebenarnya, apalagi misalnya perusahaan-perusahaan yang terus survive, misalnya hampir 2 tahun ini di masa pandemi,
Daripada dia gulung tikar, lebih baik mengurangi jumlah karyawan. Lebih baik misalnya itu mencari alternatif lain yang dia tuh bisa mengefisiensikan biaya. Itu salah satunya. Untuk dia tuh terus survive sih. Kira-kira itu menurut Bapak. Itu emang ngaruhnya ke situ. Karena satu kesatuan itu. Yang nggak bisa dipisahkan. Itu. Kemudian yang kedua mengenai pemantauan risiko disebutkan di dalamnya bahwa terdapat namanya hasil stress testing. Nah, stress testing ini dari literasi Bapak baca itu bisa dilakukan dengan cara skenario pasar. Bagaimana bentuk sensitivitas perusahaan terkait perubahan pasar tersebut, itu namanya stress testing. Apakah dia mengarah kepada lebih stres dengan perubahan pasar tersebut atau tidak? Itu kira-kira sih kan Pak stress testing ini. Gitu ya. Ini waktu mau habis gimana? Mau lanjut lagi apa enggak? Silakan, apakah mau lanjut lagi atau tidak sebelum ini berakhir? Oke, kita bahas di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.